Halo teman-teman semua, baik lagi bersama gua di channel Clinodex. Jadi sekarang kita udah masuk ke episode 3 teman-teman ya. Di sini kita bakal mempelajari heading, terus juga ada paragraf, dan yang terakhir itu ada formatting teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman tahu, kalau web itu adalah ya 80% itu isinya adalah teks teman-teman ya. Sisanya itu ya kayak ada foto gitu ya, gambar, video, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, kalau misalkan lu nggak tahu cara nyusun website yang benar, nanti ya hasil dari website itu akan jadi berantakan lah gitu di mata user dan juga di mata SEO gitu ya, Google SEO. SEO itu sendiri adalah Search Engine Optimizer yang gunanya itu supaya web yang kita buat itu bisa muncul di internet teman-teman. Kayak gitu. Nah, hari ini kita bakal bikin fondasinya dulu supaya web kita tuh bisa lebih bermakna gitu teman-teman, alias semantik. Jadi semantik itu sendiri adalah konsep web development yang fungsinya itu untuk memberikan makna lebih dalam di HTML teman-teman. Nah, kita bakal langsung aja untuk praktek teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa bikin aja artikel.html gini. Nah, di sini juga ada shortcut teman-teman ya, yang kemarin udah sempat gua bahas juga. Teman-teman bisa ketik tanda seru gini, terus enter. Nah, ini adalah boilerplate ya teman-teman ya. Nah, em, sekarang kita bakal bahas dulu untuk heading teman-teman ya. Jadi heading itu sendiri, mungkin gue sambil ini aja ya. Oh di sini deh. Heading itu adalah level judul, gitu teman-teman ya. Yang dimana dia itu ada H1 sampai H6, H6, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi untuk golden rule di SEO itu sendiri ya teman-teman, ya bisa dibilang tips lah ya. SEO. Jadi H1 itu boleh cuman ada di satu halaman lah gitu ya. Cuma ada boleh satu di tiap halaman itu. Ada satu di halaman gitu. Ya biar dianggap sebagai sebuah judul buku lah gitu ya anggapnya ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, di sini gue punya shortcut juga untuk bikin heading teman-teman ya. Misalkan kayak gini. H1 terus bracket gitu ya, kurung bracket misalkan judul. Terus plus H2 bracket lagi misalkan sub judul. Plus lagi misalkan bracket lagi H3 gitu ya. Sub lagi. Begitu seterusnya sampai kita bikin sampai H6 lah ya. Nah, kayak gini, kalau kayak gini teman-teman bisa tap aja. Set. Nah, udah jadi teman-teman ya. Jadi ini adalah power of emmet teman-teman ya, yang kemarin udah gue bahas juga. Ini adalah emmet gitu. Yang tadi kita sempat lakuin gitu ya, itu adalah emmet teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman buka gitu ya untuk websitenya sebentar. Nah, di sini gue kan karena udah sempet install extension yang live server atau Five server, jadi tinggal diklik aja go live. Nanti kan akan muncul IP kayak gini. Nah, ini adalah halaman artikel kita yang tadi. Nah, teman-teman tinggal klik aja dan muncul teman-teman. Jadi ini adalah implementasi dari heading teman-teman ya. Jadi ini adalah heading 1, heading 2, 3, 4 sampai 6 gitu teman-teman. Nah, keren kan? Kita bakal lanjut ke paragraf teman-teman. Kan kemarin kita udah sempat bahas juga untuk paragraf itu sendiri, dia kan pakainya tag P teman-teman ya. P gini ya. Nah, ini paragraf teman-teman. Nah, pokoknya untuk penggunaan paragraf ini itu ya kita bisa pakai untuk konten lah gitu ya. Jadi paragraf bisa digunakan untuk isi konten gitu ya, atau ya kata-kata lah kayak gitu teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman itu pengen ganti baris itu atau pengen bikin baris baru,
bikin baris baru, itu teman-teman bisa pakai BR atau line break kayak gini teman-teman, gitu ya. Dan ini tuh ya cukup powerful teman-teman. Kalau misalkan kalian itu pengen bikin baris baru gitu ya, tanpa mesti bikin paragraf baru gitu ya. Tapi ingat, BR ini itu jangan dipakai untuk bikin jarak jauh teman-teman ya. Misalkan kayak nanti kita bakal coba deh. Jadi BR jangan digunakan untuk bikin jarak jauh. Nanti ini ada di styling aja teman-teman. Pakai styling gitu teman-teman. Nah, kita bakal coba menggunakan power of emmet lagi. Teman-teman bisa bikin kayak gini aja. Paragraf kali ini bintang gitu ya. 2, terus misalkan kita pengen lorem 20 itu ya. Ini tuh maksudnya dia bikin sampai 20 kalimat gitu ya. 20 kata lah bisa dibilang kayak gitu. Tinggal tap, jadi. Kayak gitu teman-teman. Ini close aja. Nah, terus kalau misalkan kita cek nih ya di browser kita, dia bakal muncul teman-teman. Gitu. Ini kan paragraf 1, ini paragraf 2 gitu. Nah, misalkan kita pengen line break di sini deh, di anim ini ya. Itu teman-teman bisa langsung aja, misalkan di sini itu tambahin aja kayak gini, BR. Set. Oke. Kita lihat lagi teman-teman ya. Nah, dia bakal di baris baru teman-teman. Kayak gitu. Nah, tadi kan gua sempat bilang kalau misalkan BR itu jangan dipakai untuk bikin jarak yang jauh, misalkan kayak gini deh. BR gini. Gitu ya. Nanti ya hasilnya sih emang bakal panjang gitu ya. Cuman ini tidak disarankan karena line break itu ya seperti namanya, dia cuman untuk misahin satu paragraf lah gitu, bisa dibilang kayak gini. Penggunaannya satu break gini aja lah gitu teman-teman ya. Selanjutnya kita juga bakal belajar terkait text formatting teman-teman ya. Ini kepanjangan sih. Wait. Kita bakal bahas text formatting. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ya nebelin gitu ya atau miringin teks, itu sebenarnya ada cara baru dan cara yang lama teman-teman. Jadi kita coba lihat yang cara lamanya ya. Misalkan kayak tadi aja kita bikin rem 5 lah. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita pakai cara yang lama teman-teman ya, itu kita bisa aja kayak begini. Bold gini ya. Ini tinggal masukin aja ke sini. Set. Gitu. Nah, itu tadi cara biar bisa ngeblok langsung satu gini tanpa mesti di blok satu-satu huruf itu, teman-teman bisa cukup menggunakan Ctrl, Shift, sama arah itu ya, arah mau ke kanan atau kiri gitu teman-teman. Terus tadi kalau misalkan pengen langsung dihapus gitu ya, itu teman-teman bisa pakai Ctrl X. Ctrl X nanti dia hilang, bisa langsung dipaste. Itu namanya cut teman-teman ya, di cut. Kayak gitu. Nah, ini adalah cara lama teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat ya, mana dia? Nah, ipsumnya dia bakal tebal gitu ya, sesuai dengan namanya bold gitu, dia bakal tebal. Terus misalkan italic deh ya, kita bikin dulu ini. Nah, ini kita pindahin dulu sini. Terus kita lihat lagi, ya dia bakal begini. Nah, ini tuh cara lama karena kenapa lama? Dia itu cuman buat visual aja gitu teman-teman. Cuman kalau misalkan di semantik gitu ya, misalkan kita bikin lagi deh. Gitu. Kalau misalkan di semantik, kita tuh kenal yang namanya strong dan IM gitu ya. Ada strong
dan juga ada IM gitu ya. Ini yang emang umum lah gitu untuk digunakan. Jadi strong dan IM itu adalah sebuah tag semantik gitu ya, yang tag ini tuh ngasih tahu browser kalau kata ini penting gitu ya, strong sama IM gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu bingung gitu ya, apa sih bedanya strong dan IM teman-teman? Nah, jadi kalau strong itu sendiri teman-teman ya, ini tuh bisa dibilang untuk penanda gitu ya, penanda teks sangat penting gitu ya. Ini tuh ditandai dengan tulisan tuh jadi bold gitu ya. Nah, kalau misalkan IM atau emphasize gitu ya, dia itu mirip juga, cuman penanda sebagai inilah pada kata gitu ya, bahwa kata tersebut itu ya penekanan lah gitu saat berbicara. Nanti kita bakal coba deh ya. Dan teman-teman juga mungkin kalau misalkan baca novel kayak gitu ya, atau mungkin baca berita, itu pasti ada yang tulisannya tuh miring gitu ya. Ini tuh ditandai dengan dia tuh italic gitu. Kita coba misalkan si ini ya, itu pakai yang strong. Sorry. Nah, ini kita masukin aja. Terus sama yang misalkan yang ini deh. Ini kita pakai IM aja. Oke, ini kurang IM ya. Nah, kita coba cek teman-teman. Ya, mirip ya teman-teman ya. Cuman kalau misalkan dilihat dari browser gitu ya, nanti kalau misalkan kita cek gitu, kita mungkin bisa coba cek di browser kayak gitu teman-teman. Nah, kita tinggal inspect aja, klik kanan inspect. Nah, di sini bisa dilihat ini kan yang pertama ya, yang cuma visual aja, bold, italic gitu ya. Terus di sini, nah ini bisa dilihat dia itu udah muncul teks strong dan juga IM ya teman-teman. Jadi itu pembedanya ya, kalau misalnya kita menggunakan cara baru dengan cara yang lama teman-teman. Sama sebenarnya ada satu lagi tag mark teman-teman. Ini sebenarnya nggak terlalu sering dipakai, cuman ya teman-teman bisa pakai untuk pengetahuan lah ya. Ada yang namanya mark teman-teman. Jadi kalau misalkan mark ini tuh dia bikin efek kayak stabilo gitu teman-teman. Mungkin kita coba kayak gini deh. Di sini juga teman-teman bisa pakai shortcut, misalkan di sini ya. Ini tinggal diblok aja, terus Ctrl Shift P. Nah, wrap with abbreviation ini gitu ya. Terus misalkan ketik mark. Set. Nah, kayak gitu aja teman-teman. Terus kita buka lagi, ya. Jadi kayak efek stabilo gitu teman-teman, keren kan? Setelah kita udah coba nih ya, udah mempelajari beberapa heading gitu ya, terus juga formatting dan lain sebagainya, kita cobalah ya bikin artikel simple aja teman-teman. Jadi misalkan di sini namanya itu review copy.html. Terus kita pakai ini aja. Nah, ini misalkan review copy gitu ya. Tadi misalkan kita pakai heading satu dulu untuk review copy. Ini untuk judul teman-teman ya. Pagi itu. Nah, ini bebas ya untuk judulnya gitu ya. Terus kita pakai tag P. Kopi ini punya rasa yang tebal gitu ya, dan rasa yang unik banget. Wih. Terus nextnya kita di sini
Nah, mungkin kita bakal coba yang ini gitu ya. Itu misalkan IM aja deh. Gitu ya. Terus misalkan rasa yang unik bangetnya ini kita bikin strong deh. Oke. Terus misalkan yang ini kita bisa pakai break aja. Dan yang terakhir eh, ini sampai sini bisa kita pakai mark. Set. Oke, terus kita coba cek gitu teman-teman ya. Ini bisa ganti aja tadi namanya review copy ya nggak salah ya. Nah, gitu teman-teman. Dan ini udah jadi teman-teman ya untuk reviewnya lah gitu ya, artikel sederhananya gitu. Gimana, keren kan teman-teman? Nah, jadi recapnya gitu ya. Kita tahu bahwa HTML itu nggak cuma satu teman-teman ya, tapi ada 6. Terus juga P itu bisa dipakai untuk isi dari konten. Terus formatting itu teman-teman bisa pakai yang semantik. Ada strong, IM, mark, dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa explore lagi gitu ya, karena banyak banget tag-tag semantik yang bisa teman-teman pakai itu. Terus untuk challenge-nya teman-teman, jadi tidak afdol kalau nggak ada challenge. Teman-teman bisa bikin file hobby.html teman-teman ya. Terus buat artikel tentang hobi pakai struktur yang barusan dipelajari. Kayak gitu teman-teman. Nanti teman-teman bisa taruh aja di kolom komentar gitu, atau enggak tag gua di IG Clienodex gitu ya. Kalau misalnya udah beres teman-teman. Paling gitu aja untuk video kali ini. Cukup banyak juga yang kita pelajari, cuman semoga teman-teman bisa paham semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel gua. Gua ada TikTok, ada Instagram gitu ya. Ada juga di YouTube gitu teman-teman. Jadi, thank you semuanya yang udah nonton, and see you in the next video. Bye-bye.